selesai liburan udah diajak jalan-jalan lagi. Biarin aja, biar buat konten, tahu nggak? Udah lagian lu ikut aja men. Ini tempatnya bagus. Biasanya bagus-bagus jauh nih perjalanannya. Enggak, tenang aja. Yang ini dekat dari Jakarta, tapi hidden gem. Tidak tahu deh, orang banyak yang nggak tahu. Indah banget, seger udaranya, dan juga yang menarik lagi, menantang banget perjalanannya. Banyak tanjakan, jalannya sempit. Nah, tapi ketika sampai di lokasi wisata, worth it banget. Jalannya katanya sempit, tanjakannya banyak. Kuat nggak nih mobil nih? XL7 ini, Suzuki XL7. Iya. Nah, kita buktikan aja ya. Nah, buat Moladiners, tonton videonya sampai habis kalau mau tahu keseruan road trip kami dengan Suzuki XL7. Seperti biasa, dalam video road trip, kami akan menuju wisata yang istimewa untuk didatangi. Kali ini tujuannya Curug Batu Gede Cisuren. Kira-kira dari Jakarta perjalanannya sekitar 65 km. Waktu tempuhnya sekitar 1 jam 45 menit dalam kondisi normal. Untuk menuju ke sana, kita bisa lewat Tol Jagorawi, terus keluar Puncak. Nikmatin deh tuh jalanan Puncak yang macet. Pertigaan Taman Safari, terus lagi. Masih lumayan jauh, sampai ketemu Villa Betawi Tugu di sebelah kiri. Gak jauh dari situ ada belokan gang kecil sebelah kiri. Masuk deh. Dari sana jalanannya semakin menantang. Sempit-sempit, kalau ketemu dua mobil harus kompromi. Terus banyak juga jalan yang rusak untuk menambah kesan semi off-road. Ditambah ada beberapa tanjakan yang lumayan curam. Pas lah buat ngetes kemampuan mobil ini nih, Suzuki XL7. Hehehe, gimana men? Keren gak tempatnya? Wah, keren mas, sejuk. Nah kan, dingin, pohon pinus, dan juga udaranya seger banget. Di sini kita bisa melepas masker nih. Aduh, mantap. Udah yuk, nih sekarang kan udah lihat kan areanya kayak gimana. Nah penasaran mau tahu ada apa aja di sini? Langsung aja yuk, jalan. Oke mas. Di Curug Batu Gede Cisuren, wisatanya nggak mahal. Tiket masuk aja cuma 15.000 per orang kalau weekend. Kamu udah bisa nikmatin pemandangan indah hutan pinus, terus sekalian trekking ke curug yang indah banget. Air di curugnya juga nggak terlalu deres, terus ada kolamnya juga. Jadi kalau mau berendam lucu, bisa banget.
kuat jalan kaki sambil nanjak, kurang lebih 20 menitan lah, itu bisa ketemu Bukit Bintang. City view-nya mantep banget dari sini, apalagi kalau malam hari. Buat yang pengen nginep, ada beberapa pilihan penginapan, mulai dari tenda-tenda hingga rumah kayu. Harga menginapnya juga nggak mahal, mulai 200 ribuan per malam. Lengkap kan fasilitas di sini? Iya mas, tempatnya juga keren. Nggak jauh dari Jakarta. Terus budgetnya juga nggak terlalu mahal. Tadi kan tentang lokasi wisatanya mas. Nih sekarang gimana rasanya nih ngebawa XL7 ke sini? Jadi lo minta pendapat gua nih men? Iya dong mas. Oke, gua jelasin nih soal XL7. Impresi pertama gua berkendara dengan mobil ini adalah LSUV yang nyaman gitu. Maksudnya adalah bantingan suspensinya empuk, tapi juga nggak terlalu empuk. Maksudnya ketika berkendara di jalan bebas hambatan atau jalan tol, mobil itu masih stabil walau kecepatannya sudah 100 km per jam. Ditambah lagi kekedapan kabinnya cukup oke. Plus bobot kemudinya juga pas banget. Artinya nggak terlalu ringan atau nggak terlalu berat. Jadi ketika bermanuver di jalan tol tuh masih menyenangkan. Palingan kalau bicara soal kekurangan dari mobil ini, adanya di fitur-fiturnya aja sih. Kayak misalnya nih kalau di jalan tol kan enaknya kita relax ya berkendara tuh cruising gitu. Itu biasanya bisa dicapai dengan cruise control. Nah, di mobil ini belum punya. Padahal kompetitornya seperti Xpander Cross, Honda BR-V itu udah pada punya. Ini belum. Terus gimana nih mas mengenai mesin? Tadi kan tanjakannya tahu sendiri, tinggi, panjang lagi. Sebenarnya sih pertanyaan lo itu nggak usah gua jawab men. Kan mobilnya udah sampai sini. Artinya XL7 yang cuma pakai mesin 1500 cc ini kuat nanjaknya. Walau memang sih ketika ditanjakan itu kalau gasnya diinjak agak pelan itu ya agak naiknya tuh agak ngos-ngosan dikit lah. Tapi kalau lo injek dalam tuh gasnya, dia tenaganya ngisi terus. Ada terus lah. Ketika diisi 2 orang kan tadi kita cuma berdua doang tuh. Nanjak aja, gampang banget. Walaupun ini penggerak depan. Dan transmisinya otomatis, tapi bukan CVT ya, AT. Nah mungkin itu juga sih yang membuat ketika berkendara dengan XL7 ini lebih meyakinkan pas melibas tanjakan. Wah mantap ya mas. Terus mas, pas masuk ke sini jalannya jelek dan berbatu, mentok nggak tuh? Tadinya gue pikir juga bakal mentok men. Karena XL7 ini secara data ya, ground clearance-nya paling rendah dibandingkan dengan para kompetitor, yaitu cuma 200 mm atau 20 cm. Nah, tapi dengan ground clearance 200 mm itu ternyata XL7 nggak mentok sama sekali ngelewatin jalanan jelek maupun batu-batu yang ya agak terjal lah gitu, walaupun gak off-road banget. Mungkin memang karena Suzuki juga sudah melakukan riset bahwa 200 mm itu adalah angka ground clearance yang cukup untuk melewati medan jalan di Indonesia. Untuk konsumsi BBM gimana tuh? Oke, kalau kita melihat dari tadi nih perjalanan dari Jakarta ke Curug Batu Gede Cisuren ini, itu menempuh perjalanan sekitar 64,5 km. Terus jalanan yang kita lewati juga kan kombinasi, mulai dari jalan tol yang agak macet, terus cukup lengang juga, ada juga di puncak tuh yang macet lah, terus habis itu juga kosong lagi, terus juga tanjakan. Nah, itu melewati medan-medan yang cukup bervariasi kayak gitu. Ternyata XL7 berhasil membukukan catatan irit sekitar 12,6 km per liter.
Nah, itu dari MID ya kita ngelihatnya. Wah, cukup irit juga ya, Mas. Iya, lumayan banget sih kalau buat mobil keluarga itu ya udah mantap lah. Jadi gimana nih, Mas, kesimpulannya? Mobil ini layak nggak untuk dibeli? Nah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang tadi udah gua beberin nih men, mobil ini menurut gua layak banget sih buat dibeli. Terutama karena di kelas LSUV harganya masih sangat terjangkau. Nggak nyampe 300 juta, yaitu 290 jutaan. Nah, itu masih lebih murah dibanding dengan para kompetitornya gitu. Terus juga desainnya juga buat para penyuka SUV nih, ini masih gagah banget, boxy. Terus habis itu juga ada roof railnya, ditambah lagi stylishnya nih, pilihan warnanya ada two tone kayak gini. Jadi bodi bawahnya itu warna orange, atasnya warna hitam. Terus juga nih men, kalau lo punya keluarga, mobil ini juga pas banget karena interiornya lega. Punya 3 baris bangku yang bisa menampung 7 orang. 6 deng. Soalnya bangku tengah baris keduanya tuh nggak ada headrest. Jadi kalau orang duduk di sana gak enak banget. Gitu. Terus juga fitur-fitur untuk penumpangnya di sini cukup lengkap. Ada AC double blower. Terus juga chargernya lengkap tuh, di setiap baris bangku ada. Di pertama, kedua, sampai yang ketiga juga ada. Cuman emang untuk yang bangku baris kedua dan ketiga itu butuh tambahan adaptor buat ngisi baterai smartphone. Ditambah lagi nih, kalau mau dengerin musik juga nggak ada masalah, gampang banget karena head unitnya udah layar sentuh dan bisa terhubung dengan smartphone. Puter lagu-lagu dari HP kamu nggak sulit di sini. Mantap. Udah jelas kan men soal Suzuki XL7 ini, dan juga tadi juga gue udah jelasin soal Curug Batu Gede Cisuren. Nah, udah ya. Sekarang kita balik yuk. Ayo. Oke ya, Moladiners. Sekian road trip kami dengan Suzuki XL7 ke Curug Batu Gede Cisuren. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian kalau mau jalan-jalan. Nah, untuk informasi lebih lengkap tentang dunia otomotif, Anda bisa klik di www.moladin.com dan jangan lupa subscribe channel YouTube Moladin. Dah!